Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Shalom, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Salve. Salve. Yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar Serba Serbi, Ibu Yudit Ventura Badepande SPD GR. Yang saya hormati pemateri kita hari ini, Ibu Novilia Dona SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang berkesempatan hadir hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah bersama hari ini dengan untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar hari ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga yang merupakan wujud cinta tanah air. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon Ibu Grace untuk pandu. Selanjutnya doa. Mohon kesediaan Pak Dion untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur karena kita kehadirat-Mu, atas bimbingan berkat serta penyertaan-Mu, hingga Engkau kembali membolehkan kami untuk kembali berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan kami. Sudi kiranya Engkau memudahkan terus mulai Tuhan, agar apa yang kami bicarakan pada hari ini, kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nama-Mu kami puji di dalam sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada pemateri kita hari ini. Terima kasih Pak Wilson yang sudah memberikan waktu untuk saya. Selamat siang rekan-rekan pendidik. Siang. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya, tugas aksi nyata pada program Guru Penggerak Angkatan 10. Jadi kita mulai dengan materi. Kita berbicara tentang budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif ini adalah budaya positif yang akan kita lakukan di dalam kelas dan juga di sekolah, di lembaga pendidikan kita, di mana konsep dari budaya positif itu ada beberapa konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan melihat konsep-konsep ini seperti apa dibahas, atau apa yang dapat kita bahas dalam konsep inti dari budaya positif ini. Kita lihat yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ketika berbicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru ini, itu kita akan bersinggungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas maupun di lingkungan sekolah, maka teman-teman sudah menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika berbicara tentang paradigma baru, ujungnya kita akan berkaitan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan itu sudah mulai diterapkan di lembaga pendidikan kita. Dan saya melihat banyak teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sesuai minat, bakat, dan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Ketika berbicara tentang budaya positif, menurut William Glasser, dia menulis tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nanti teman-teman akan tahu apa itu teori kontrol. Di sini ada 4 miskonsepsi yang diterapkan oleh William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Tanpa kita sadar, dalam keseharian kita di sekolah ataupun di kelas, kita menjalankan miskonsepsi dari William Glasser ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana bahwa mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi bahwa kita harus mengontrol murid atau memaksakan kita bekerja terhadap murid. Di sini maksud dari William Glasser ini boleh mengontrol murid, tapi tidak dengan memaksa anak mengikuti kita punya mau, atau memaksa peserta didik untuk mengikuti kita guru atau pendidik punya kemauan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memakai kata bujukan kepada peserta didik ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka kita pakai bujuk. Kau harus kerja tugas ya. Kalau tidak kau punya tidak ada, nanti kalau kurikulum tanya itu mau tugas apa. Nah, itu miskonsepsi yang juga dibahas oleh William Glasser. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang menurut penglihatan saya bahwa masih ada miskonsepsi ini di sekolah kita. Bagaimana dengan cara kita kritik, kita membahasakan bahasa yang tidak baik, kita rasa bahwa dengan cara seperti itu bahwa menguatkan karakter siswa, tapi ternyata tidak. Itu tidak menguatkan karakter siswa. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekarang tidak ada lagi alasan bahwa guru harus memaksa siswa. Dia tidak boleh memaksa sistemnya seperti orang dewasa yang berhak untuk memaksa. Karena kita berpikir kita guru, terus dia itu peserta didik, kita harus paksa. Dan miskonsepsi ini sering terjadi di dalam lingkungan kelas maupun di dalam lingkungan sekolah kita. Yang berikut adalah bagaimana kita mau merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi. Di situ ada 2 tabel yang ditampil. Ada tabel ini pada kolom yang sebelah kanan itu stimulus respon, dan yang di sebelah kiri adalah teori kontrol. Di sini kita akan lihat untuk stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama. Terkadang kita sebagai pendidik melihat bahwa semua anak dalam kelas itu harus mempunyai kebutuhan, memberikan kebutuhan yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi ketika teori kontrol mengatakan realitas itu kebutuhan berbeda. Itu sama dengan peserta didik di dalam kelas itu, anak itu dengan kemampuan dan potensi yang ada, mereka membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Maka
muncul yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, disesuaikan dengan minat, bakat, dan juga kebutuhan dari peserta didik. Terus kita mau mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita harus berpikir, kita kadang sistem memaksa seperti miskonsepsi yang pertama tadi, bahwa sistem kita memaksa siswa harus ikut nih, jawabannya harus ikut ibu memang harus yang seperti ini. Itu tidak. Di teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu di dalam kelas, bahwa setiap anak itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan, oh si A ini nilainya lebih bagus, kau harus seperti dia. Tidak. Hanya bagaimana sekarang kita pendidik untuk mendampingi dia sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada pada anak itu. Dan juga ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu masih ada di zaman-zaman pendidik sampai saat ini masih ada. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi di slide-slide berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kita tidak bisa secara pribadi individu, tidak mungkin Pak Wilson mengontrol Ibu Email. Yang bisa mengontrol adalah Ibu Email mengontrol dirinya Ibu Email sendiri. Begitupun juga dengan siswa. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain, individu tersebut itu yang mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol oleh individu lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kolaborasi, dengan mengadakan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru, konsensus baru, mendata lagi dengan dia kemampuan seperti kita kan biasa mendata lagi toh di awal pertama kita mendata anak sesuai dengan gaya belajar. Kalau menurut stimulus respon paksa saja bang, dia tidak senang membaca dipaksa. Tapi menurut teori kontrol tidak bisa, harus ada kolaborasi. Kita masuk yang berikut adalah disiplin positif. Di situ disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara untuk penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa memberikan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin yang dimaksud dengan disiplin positif ini, bahwa bagaimana kita mendisiplinkan peserta didik, tapi tidak dengan cara memberikan hukuman dan tidak juga memberikan penghargaan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin Ibu Elis anak yang bisa menjawab dikasih permen atau dikasih diiming-iming dengan biskuit dan lain sebagainya, untuk mendisiplinkan itu tidak seperti itu. Kalau kita membuat peserta didik seperti itu, maka akan ada yang namanya ketergantungan. Anak itu akan menjawab, saya harus jawab karena masih sebentar ibu kasih saya hadiah, atau saya harus jawab, kalau saya tidak jawab sebentar Pak pukul saya. Itu tidak ada lagi dalam disiplin positif ketika menggunakan pembelajaran paradigma baru. Sebagai pendidik, tujuan kita mendisiplinkan di situ jelas adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri mereka dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif di sini maksudnya kita mendampingi mereka bahwa mereka biarkan berdisiplin itu dari mereka punya diri sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada karena takut dihukum atau karena disiplin supaya dapat penghargaan atau reward atau hadiah. Itu yang mau diterapkan pada disiplin positif di zaman paradigma baru sekarang seperti ini. Mau memberikan kepada pendidik bahwa bagaimana kita mendisiplinkan peserta didik. Berkaitan dengan disiplin positif tadi, maka ada nilai-nilai kebajikan. Yang pastinya nilai-nilai ini bahwa terlepas dari yang namanya suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jangan karena anak ini sama-sama dari kita punya daerah, jadi kita lebih mengistimewakan dia. Atau mungkin karena dia ini saya punya anak wali. Di sini adalah ada 3 contoh nilai kebajikan.
ada profil pelajar Pancasila, ada Primary Years Program, teman-teman mungkin pernah dengar, dan juga ada keterampilan hidup. Kalau di profil pelajar Pancasila ini adalah memuat nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk profil pelajar Pancasila ini, kalau dikaitkan dengan kita punya visi kemarin, itu semuanya, hampir semuanya sudah masuk di sekolah. Primary Years Program, ada teman-teman rekan-rekan guru yang pernah mendengarnya. Ini suatu pendekatan yang dia tidak ada kurikulumnya, tapi dia suatu pendekatan yang dimana membuat 3 hal, ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ini memang dia berbasis internasional, dan itu pertama kali dibuat di Swiss. Dia punya tingkatan pendidikan, dari tingkatan PAUD, anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Sama juga, ternyata di luar negeri dengan internasional, mereka juga mengajarkan nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi itu di mana program ini itu mendukung peserta didik, siswa-siswi untuk mengembangkan dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan, dan dia punya sikap dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang berikut, keterampilan hidup. Pasti semua orang mau seperti ini, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan pasti kita Bapak Ibu Guru pasti keterampilan hidup ada, yang kita berharap bahwa siswa kita seperti ini. Jadi pentingnya nilai-nilai kebajikan itu mulai diterapkan, dimulai dari budaya positif, yang akan dimulai dari hal-hal kecil yang ada di kelas. Jadi ketika misalnya anak masuk terlambat, tidak harus bawa kau keluar, atau kau perlu tuh 5 menit dan kau duduk. Itu bukan satu cara untuk memudayakan anak-anak berbudaya positif. Tapi itu bahkan akan membuat anak-anak menjadi jengkel, menjadi marah lagi terhadap kita dan bahkan dendam. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Ini semua manusia pasti membutuhkan kebutuhan dasar, bukan hanya pendidik, bukan hanya siswa, tapi hampir semua. Bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nanti kita akan lihat kebutuhan apa yang harus dimiliki, yang mau dimiliki oleh kita, tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah ada yang sudah menjalankan kebutuhan dasar, sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, ada yang belum. Tapi saya yakin bahwa pasti semua sudah menjalankan, tapi tidak sadar bahwa itu kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ketika berbicara tentang bertahan hidup, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhannya kita. Kita butuh atau tidak, teman-teman? Butuh. Iya, kita butuh. Butuh untuk bertahan hidup. Selain itu, butuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Butuh. Bukan, jadi siswa juga sama. Mereka juga butuh kasih sayang dan diterima oleh kita sebagai pendidik. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penting siswa merasa kasih sayang dan rasa diterima, sehingga tidak ada yang namanya memilih siswa yang A atau memilih siswa yang B. Semua anak itu membutuhkan kebutuhan dasar yang ini. Penting untuk kita sebagai pendidik. Penguasaan, setiap individu pasti mau harga dirinya dijaga. Atau ada yang tidak mau harga dirinya dijaga? Tidak. Ingin untuk dianggap. Siswa kan mau, kita kan mau sebagai guru, kita dianggap sebagai guru. Karena kita merasa bahwa anak itu tidak anggap saya sebagai guru. Nah, tentang guru juga kita membutuhkan, dan siswa juga membutuhkan. Ibu tidak anggap saya, bapak tidak anggap saya.
dari lingkungan dasar ini yang mungkin secara tidak sengaja sudah terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Dan pengalaman saya memang ada yang seperti itu juga. Kita terlalu fokus dengan satu orang sehingga kita tidak terlalu memperhatikan anak yang lain. Padahal semua anak membutuhkan kita, walaupun dengan potensi yang berbeda-beda dari setiap anak itu. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Kita bisa mengontrol anak-anak untuk kebebasan seperti ini. Kita bisa melatih anak untuk bisa mandiri, tanpa tergantung dengan kita, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mengendalikan diri. Yang berikut adalah kesenangan. Ini pasti untuk anak kita semua pasti membutuhkan ini. Butuh atau tidak? Butuh. Bermain. Mungkin untuk tingkat anak-anak didik kita bermain, humor, antusias, dan juga tertawa. Apalagi dari tadi ada tertawa. Itu tertawa itu salah satu kebutuhan. Jadi tertawa saja. Untuk 5 kebutuhan ini, ketika salah satu kita sudah penuhi, maka itu dianggap bahwa kebutuhan 5 itu sudah terpenuhi semuanya. Kita lanjut lagi. Motivasi dengan perilaku manusia. Di sini ada motivasi yang dari dalam diri dan juga ada yang dari luar. Kalau dalam diri itu berarti yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak tuh kadang kita suruh tuh mereka mau karena apa? Takut dihukum. Jarang anak-anak kalau kita suruh dengan segenap hati mereka mau ikut. Pasti karena ada salah satunya takut dihukum. Misalnya terpaksa dia harus pakai, sebenarnya dia punya sepatunya harus tidak ada. Karena tidak ada jadi karena dia takut dihukum jadi harus pinjam temannya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya harus menyelesaikan soal di depan yang ibu kasih supaya saya dapat penghargaan. Sebenarnya dan yang seperti itu yang kita tidak boleh tanamkan kepada anak-anak. Kita harus bisa menjelaskan kepada peserta didik bahwa disiplin positif itu adalah bahwa bukan kita memperlakukan anak seperti dipukul atau lain sebagainya, tapi bagaimana tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Anak-anak harus tahu itu. Mereka harus tahu. Kalau motivasi dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu dari dalam diri anak sendiri. Dan tugasnya kita Bapak Ibu guru pendidik ya pada poin yang motivasi intrinsik ini. Tanamkan itu kepada anak-anak bahwa rasa percaya diri mereka. Ketika ada anak yang tidak bisa menyelesaikan soal, terus teman yang di sebelahnya bisa, tugas kita adalah membangkitkan dia untuk percaya diri. Kau bisa. Bukan langsung bilang, makanya belajar itu salah satu bentuk hukuman. Itu kalau kita menanamkan bahwa saya harus bisa tahu supaya jangan kena hukum atau bapak atau ibu jangan kasih malu saya. Nah, itu motivasi intrinsik yang harus berpikir. Biarkan bahwa kita memacu dia bahwa kau bisa, kau coba lagi mungkin untuk soal berikutnya. Nah, itu supaya dia bisa tanamkan dalam dia punya diri, saya harus bisa. Mungkin salah satu contoh itu pengalaman saya yang di dalam kelas bersama peserta didik. Berikut sini ada 3 hal. Kita lihat bagaimana ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar kata restitusi? Pernah. Kira-kira apa restitusi? Kalau hukuman saya yakin sudah, konsekuensi sudah. Kita akan lihat 3 perbedaan ini ketika kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kalau seandainya kita menyelesaikan masalah dengan cara hukuman, maka tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya si A anak ini terlambat, terus dia pakai sepatunya warna yang lain, tidak sesuai dengan aturan sekolah. Itu pasti secara tiba-tiba, maka dia dihukum. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika tidak dilibatkan. Misalnya ada suruh dia kerja bakti tadi, terus dia tidak mengikuti dan tiba-tiba langsung, kau tadi tidak ikut kerja bakti, kau dihukum. Itu sesuatu yang tidak tahu bahwa ketika saya buat ini saya tidak tahu, karena dia harus terjadinya secara tiba-tiba, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Dengan kata-kata juga bisa mengambil psikologi di anak-anak. Dan itu setelah mengikuti saya tahu ternyata seperti itu. Secara verbal juga tidak baik untuk anak-anak. Konsekuensi ini berarti dia sudah tahu ketika dia buat suatu masalah ada konsekuensinya. Dia akan terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Dia tahu bahwa kalau saya buat salah pasti saya dapat hukuman. Itu konsekuensi. Dia
membuat tidak nyaman. Ya kalau tidak buat ini pas setelah saya tertipu ini, pasti masuk terlambat kelas saya tertipu dari ibu atau apa. Dia sudah tahu konsekuensinya, dan terkadang anak kita tuh sudah tahu betul, tapi masih kuat. Nah sekarang tugas kita dulu seperti apa untuk menyelesaikan seperti itu. Nanti ada pada slide berikutnya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini yang selalu terjadi. Masih ada pada diri saya juga seperti itu. Dan saya harap mungkin teman-teman tidak ada lagi, mungkin hanya saya saja. Restitusi. Ketika hukuman dan konsekuensi ini tidak harus kita gunakan, maka langkah yang tepat harus kita gunakan adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita tidak langsung menjudge si siswa bahwa kau salah, kenapa kau terlambat, tapi bagaimana nanti kita mengarahkan mereka lewat pertanyaan-pertanyaan yang ada pada restitusi, sehingga siswa itu bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang dia buat tadi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Apakah dengan wali kelasnya kolaboratif atau dengan mengurubikan, sehingga bisa mengarahkan dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ini teman-teman bisa lihat kita guru punya 5 posisi kontrol yang mungkin secara tidak sengaja bahwa sudah ada 1 atau 2 kita ada di situ. Yang pertama, apakah teman-teman bisa merefleksi, kita bisa merefleksi apakah saya adalah seorang guru penghukum. Nanti kita lihat guru penghukum itu seperti apa. Apakah saya ini adalah guru yang membuat merasa bersalah? Jadi siswa merasa bersalah terus ini saya merasa bersalah, bisa pergi dan Pak dapat teguh dari rumah kepala sekolah. Secara tidak sengaja itu bahwa kita sudah menjadi salah 1 atau 2 dari 5 posisi ini. Apakah kita menjadi posisi sebagai teman dengan siswa, atau pemantau, atau manajer? Mungkin Pak Wilson dari 5 posisi ini, Pak Wilson kira-kira sekarang ini berada pada posisi yang mana? Lebih ke manajer. Lebih ke manajer. Ibu Elis, luar biasa ya Pak Wilson manajer. Kita lihat satu-satu, yang mana manajer, yang mana pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman. Kalau Ibu Elis? Pemantau. Kalau sesuai pengalaman saya tidak bisa memungkiri bahwa saya di antara penghukum dan membuat merasa bersalah. Tapi setelah saya mengikuti program ini, saya tahu ternyata selama ini posisi kontrolnya saya ada di sini, dan saya harus melangkah ke posisi kontrol yang mana. Yang pastinya kita akan lihat satu persatu. Di sini ada satu video yang akan menjelaskan 5 posisi kontrol tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar perut saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi BM pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini tadi posisinya Pak Wilson sebagai headset. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu Baik, tadi kita sudah lihat video tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira mungkin dalam keseharian bisa tidak kita menjadi posisi kontrol manager? Nah, akan diusahakan ya. Jadi itu yang membimbing anak untuk bisa menemukan solusi atas dia punya permasalahan. Di sini saya ada tampilkan pada slide yang berikut tentang bagaimana contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ketika kita menjadi penghukum, maka bahasa yang kita berikan kepada anak adalah hukuman hormat bendera selama 1 jam. Kalau seandainya anak itu melanggar
sekolah. Kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah, maka berapa kali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Bahasa-bahasa ini yang membuat peserta didik menjadi bahwa mereka membuat rasa bersalah, sehingga nanti kita sebagai gurunya ditegur oleh atasan. Mungkin secara tidak langsung kita pernah mengalami ini di kelas atau di lingkungan sekolah ya. Pernah tidak? Pernah. Yang berikut, ketika jadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini bahasa yang kita keluarkan ketika kita mengambil posisi sebagai kontrol guru, sebagai teman. Pemantau, seperti tadi dia disebut dengan pemantau. Maka bahasa yang bisa dikeluarkan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Berarti anak itu ibunya harus pantau ya. Kira-kira sebentar itu pergi beli atau tidak? Karena ada konsekuensinya bahwa harus beli atribut. Dan ini adalah posisi yang sangat disarankan oleh kita pendidik ketika masuk dalam pembelajaran paradigma baru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini kita mengarahkan bahwa peserta didik harus menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang dia lakukan tadi. Seperti yang salah satu contoh tadi yang masalah yang dihadapi oleh Karen, terlambat 20 menit setelah sudah jam masuk sekolah. Itu ada 5 contoh video tadi. Itu mau saya bagikan ke teman-teman bahwa yang mana kita, posisi kita sekarang ada di mana, dan bisa tidak kita mengarah menjadi manajer? Bisa ya? Pasti bisa. Diusahakan. Nah, saya juga sekarang belajar untuk menjadi seorang manajer. Bagaimana ketika menyelesaikan masalah anak-anak, tidak harus dalam bentuk hukuman, ataupun ketika anak bisa menjawab sesuatu tidak harus memberikan reward atau penghargaan, tapi bisa memberikan dalam bentuk pujian, bisa tepuk tangan, jempol. Itu sudah menurut saya bahwa itu sudah, dan itu sudah saya lakukan di kelas. Tidak harus bawa penghargaan itu dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk pujian, tepuk tangan atau memberikan jempol. Itu sudah salah satu penghargaan kepada peserta didik. Di sini kita lihat ada posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada juga kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau seandainya ini, kalau posisi saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol apa ini? Iya, pembuat rasa bersalah. Adakah Bapak Ibu guru di sini yang membahasakan ke anak-anak seperti itu? Iya, Sering ya. Berarti secara tidak langsung kita sudah menjadi guru yang membuat rasa bersalah terhadap peserta didik. Dan pasti pada tiga gara saya nih. Iya. Ada nangis. Oh iya. Ada jadi berkelahi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Posisi kontrol apa itu? Iya, itu posisi hukum apa? Kamu tidak, dari berdasarkan tadi cerita Naren, kira-kira dari pertanyaan ini itu di mana kita sebagai pendidik yang ada teman-teman dan saya merefleksikan dari pernyataan ini, saya di posisi kontrol apa ketika saya mengeluarkan pernyataan seperti ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau dari ibu saya ada bohong itu hukum. Iya, tidak pernah benar melakukan. Iya. Tidak pernah melakukan hal yang Iya. benar. Jadi ini kamu tidak pernah melakukannya. Itu lebih ke penghukum atau pemantau? Pemantau. Kalau hukum berarti langsung ya, kamu berlutut, nah itu langsung penghukum. Yang berikut, kalau pernyataan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dari ciri khasnya Pak Wilson. Secara tidak langsung saya percaya bahwa Pak Wilson
sadar atau tidak sadar, ketika sudah ada pada posisi kontrol guru manajer, berarti sudah menjalankan segitiga restitusi. Walaupun hanya satu saja, hanya satu bagian saja. Nanti kita akan lihat segitiga restitusi itu seperti apa. Dan mungkin teman-teman sudah melakukan itu, tapi tidak sadari bahwa itu namanya segitiga restitusi. Yang berikut, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Iya teman. Pernah ini? Sering ya, sering. Kalau saya juga sering. Seperti itu. Pokoknya semuanya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira yang sering ini kata-kata pernyataan-pernyataan ini sering ya, sering kita lontarkan di dalam kelas maupun di sekolah. Apa? Pemantau. Pantau. Kau harus sampai kerja kumpulkan itu baru dapat nilai. Jadi pemantau bahasa. Dia tidak sadar hampir 5 kontrol ini ada di kita semua ini. Secara tidak langsung tidak sadar. Itu tadi adalah bahasa-bahasa atau pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan 5 kontrol guru kita di sekolah. Bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan lagi sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang seperti tadi? Maka ada yang namanya keyakinan kelas. Teman-teman ada yang sudah buat keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajaran? Sudah ada. Saya juga sudah buat. Walaupun hanya secara lisan, tapi itu kayak intinya bahwa kesepakatan bersama ya. Tidak ada paksaan dan tidak boleh memaksa siswa mengikuti kita punya kemauan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ibu-ibu mungkin ibu-ibu bisa maju ke depan untuk bisa menjelaskan perbedaan. Kenapa tidak keyakinan kelas? Wah, saya itu peraturan kelas. Kenapa? Pak Wilson bisa? Kalau peraturan itu bersifat hukum, kalau keyakinan itu bisa mengurus orang dengan lebih baik. Ya. Kalau kita sebutkan Pak Wilson, kalau yang namanya peraturan otomatis pasti ada hukumannya ketika peraturan itu dilanggar. Tapi keyakinan itu adalah kemauan bersama, tidak dipaksakan, kesepakatan bersama. Itu perbedaannya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wilson. Bagaimana cara kita untuk membentuk keyakinan kelas bersama peserta didik? Yang pertama harus bersifat abstrak, terbuka ya. Terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan-pernyataan yang positif, membahasakan dalam tulisan. Kalau kita tulisan itu pernyataan-pernyataan positif yang harus tertulis. Sedikit saja agar mudah diingat, jangan keyakinan kelas panjang sekali. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kontekstual. Kalau kita di seminar seperti apa ya kita buatnya sesuai dengan keadaan kita di sini. Jangan yang tidak ada di sini kita buat keyakinan kelas, tapi sesuai. Mungkin peraturan jangan terlambat masuk saat les matematika. Mungkin dia sederhana seperti itu. Atau mungkin mau izin ke toilet pakai izin, bukan langsung keluar saja. Kita kondisikan, intinya bahwa kondisikan dengan keadaan kontekstual sesuai dengan kita punya sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini penting, kesepakatan bersama, diyakini bersama untuk dilaksanakan bersama tanpa ada paksaan. Jadi ini saya bisa bagikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa buat mungkin bahwa ketika membuat keyakinan kelas hal ini harus diperhatikan. Intinya bahwa keyakinan kelas tidak boleh memaksa peserta didik. Dari awal tadi miskonsepsi tadi sudah bilang tidak boleh ada pemaksaan. Biarkan siswa, kita mengontrol siswa tanpa adanya pemaksaan. Kita sampai ke segitiga restitusi karena kita di manajer tadi. Pak Wilson luar biasa, Pak Wilson sudah bisa memposisikan diri seperti menjadi guru manajer. Itu sebuah posisi yang memang harus diterapkan, harus dimiliki sebagai kita seorang pendidik dalam bagaimana mendidik peserta didik. Kita akan lihat di sini namanya segitiga restitusi. Teman-teman sudah pernah lihat gambar ini? Pasti ada yang sudah. Lihat kan ini. Oh ya. Iya, Oh ya di PMN-nya.
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti kita akan lihat menstabilkan identitas itu seperti apa. Validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa secara tidak sengaja dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, salah satu sisi ini sudah dijalankan oleh teman-teman, tapi teman-teman tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Kita lanjut. Kita lihat menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Kita harus dalam bagian menstabilkan identitas itu kita harus memberikan pernyataan kepada siswa yang meyakinkan dia bahwa semua orang pasti akan berbuat salah seperti itu sudah pasti. Bukan hanya kau satu-satunya saja yang buat salah. Misalnya si A masuk terlambat, pasti kau bagaimana kita pendidik dengan menstabilkan identitas bahwa meyakinkan peserta didik bahwa bukan hanya kau saja yang terlambat, kemarin teman-temanmu juga ada terlambat. Bukan hanya satu-satunya kau saja yang terlambat. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kita bisa menjadikan contoh. Ibu juga pernah terlambat ketika bapak pergi di sekolah. Dia siswa merasa bahwa bukan dia sendiri yang salah, itu kita menstabilkan identitasnya siswa. Siswa tahu bahwa yang saya lakukan ini atau karena saya sendiri. Sekarang bahasa-bahasa kita juga bisa mendengar psikologi anak-anak ya. Karena bisa bergabung. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Nanti ada videonya yang saya sudah lakukan atau saya sudah terapkan di dalam kelas. Validasi tindakan yang salah itu kamu pasti punya alasan. Kita tanyakan kenapa anak itu terlambat masuk kelas. Mungkin tadi dia tidak dengar bel, lonceng pergantian waktu, atau mungkin tadi dia ke toilet. Kita tanyakan dulu alasannya. Dan berarti kau setiap kali sebenarnya terlambat terus belum kau 5 menit itu berdoa. Itu berarti kita tidak validasi tindakan yang salah. Kita harus tanya dulu kenapa kau terlambat. Pasti punya alasannya. Penting untuk gas. Sisi yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dengan pertanyaan pernyataan atau pernyataan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan ketika peserta didik terlambat mengumpulkan tugas ataupun terlambat masuk kelas, tanya dulu pasti dia punya alasannya apa. Bisa saja dia kemarin sakit, tidak tahu, atau mungkin saja dia masuk terlambat karena tidak dengar bel pergantian waktu. Jadi penting untuk menanyakan mengapa dia melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melakukan sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Tergantung kondisinya atau situasi masalahnya seperti apa. Yang berikut menanyakan keyakinan kelas. Penting kita pendidik membuat keyakinan kelas di awal masuk pembelajaran, supaya ketika anak itu membuat kesalahan kita menanyakan kembali. Kira-kira ada keyakinan apa yang berkaitan. Itu salah satu dari sisi dari segitiga restitusi. Apa keyakinan kelas kita? Ketika ada anak yang terlambat masuk kelas atau terlambat mengumpulkan tugas, kita bisa menanyakan kira-kira ada keyakinan mana yang sudah kau langgar? Apa keyakinan yang telah kita bangun bersama? Mengingatkan kembali anak itu sehingga nanti dia mencari, kita mengarahkan dia untuk mencari solusi dari tindakan yang sudah dibuat tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanyakan pertanyaan seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kau bisa memperbaiki? Bukan yang terlambat kau lihat tidak ada karena kau terlambat untuk tugas, kau pilih itu potong. Nah kita selalu sering seperti itu. Untuk menjadi seorang manajer yang seperti Pak Wilson tadi katakan, posisi kontrol, maka paling tidak 3 sisi segitiga restitusi itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Memang berat ya? Tapi bisa, pasti bisa pelan-pelan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk seperti itu. Mulai diterapkan, dan saya juga mulai menerapkan itu. Setelah mulai mempelajari ini, modul ini saya mulai menerapkan. Karena saya pikir-pikir, setelah saya merefleksikan benar juga, ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik, yang ada itu adalah dendam, bukan malah yang baik. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti ini kita terapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
pasti bisa. Satu contoh dari 3 restitusi, Mas. Ini masalahnya dia kasih tindakan, kita tanya, pasti dia ada alasan dia tidak mendengarkan logis dan perbankan. Tapi jadi pengalaman saya menyelesaikan bisa menerapkan pelan-pelan, jangan semua sisi tindakan yang salah. Dan tapi pada sisi yang terakhir, jadi kalau sudah ngasih dari modul itu, ternyata restitusi ini, restitusi. Tapi tidak ada masalah dengan menggunakan kasus Randy ini adalah dia terlambat mendengarkan lonceng dan bisa mendengarkan dia sehingga dia bisa menemukan seperti apa. Setelah dia tahu bahwa ini tentang seperti apa, bisa membagikan uang mulai dari yang saya lihat semua kasus lagi ini 22 yang tidak mengerjakan. Kira-kira bagaimana? Karena punya apa itu masalah ini saja yang melakukan itu. Kasus pengalaman saya, peserta didik di kelas, memberikan kesempatan kepada solusi atas permasalahan peserta didik. Sangat menanamkan hal seperti kita mulai muncul masih siap. Bahkan di kelas pasti sudah mulai dia restitusi. Jadi sekali dengan menggunakan cara bisa mulai teman-teman terang menjadi lebih mandiri dia apa dan kesalahan yang dibuat pada pemikiran anak-anak dalam hukum. Tanggapan dari peserta didik. Kelas 10 tanggal 10 sampai 10 saya terlambat masuk dengan lebih bertemu. Pasti peserta didik akan menanggapinya dengan baik. Menerapkan. Perkenalkan nama saya kelas 10 hari Sabtu tanggal 12 secara langsung mengenai proses. Walaupun saya tidak memarahi saya untuk yang sudah ditugaskan dan banyak hal mengenai terima kasih. Itu tadi itu ternyata mereka rasa nyaman dan ternyata ini teman-teman bisa mulai menerapkan, pasti bisa. Kita mulai pelan-pelan. Akhir, bagaimana hendaknya kita memiliki standar kepribadian dan memang saya mulai pelajari profesional bahwa ketika posnya menyelesaikan dengan orang lain dan sebenarnya sekarang posisinya di mana perjalanan dirinya sebagai among dikemukakan oleh Ki Hajar Dewa yang menuntut murid-murid merupakan terima kasih. Kami sudah berbagi, ini bermanfaat juga untuk kami, mana kami nanti bisa mengelola kelas kami dengan baik. Baik, saudara. Kita saat bukan kita berdiri kita mengatakan Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan kami mengasihkan kami mengikuti kegiatan sekarang kami. Semoga apa yang telah kami tadi dapat kami terapkan di kelas. Masa. Amin.